Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Ekana Febrianti dengan NIM 2332610148. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika. Di sini saya akan membuat video dari aplikasi SPSS untuk melihat nilai uji normalitas, uji regresi, dan uji korelasi. Selanjutnya langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini kita buka aplikasi SPSS-nya dan kita pergi ke variabel data view. Di sini sudah disediakan yakni jumlah mahasiswa dalam satu kelas dan pemahaman materi ajar. Selanjutnya, kita masukkan untuk variabel X dan Y di nama. Setelah itu, untuk desimalnya kita nolkan dan tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya, kita pergi ke label untuk memberikan nama variabel. Kita ambil nama dari variabel yang sudah kita sediakan, yakni yang pertama ada jumlah mahasiswa dalam satu kelas, dan yang untuk tabel kedua yaitu ada pemahaman materi ajar. Jika sudah, kita bisa langsung pergi ke data view. Di sini sudah tertera ada X dan Y. Lalu kita masukkan saja data dari data yang sudah kita sediakan. Setelah kita masukkan data untuk residualnya, selanjutnya kita cari untuk uji normalitas. Yang pertama, kita bisa langsung pergi ke regresi, setelah itu ke linear. Nah, di sini untuk jumlah mahasiswa kita masukkan ke independen dan pemahaman ajar kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita save dan untuk residualnya kita unstandardized, lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, ini kita tutup saja. Nah, pada tabel residual inilah yang akan kita gunakan dalam menentukan uji normalitas apakah data kita normal atau tidak. Selanjutnya, kita pergi ke non-parametric test, lalu ke legasi dialog, lalu kita ke satu sampel KS. Nah, setelah itu, kita pindahkan unstandardized residualnya ke sebelah kanan, lalu kita normalkan dari distribusinya, lalu kita oke. Nah, ini dia hasilnya. Untuk dasar pengambilan keputusan dapat dikatakan nilai residual berdiskusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,5 dan sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Maka dapat dikatakan nilai dari dua variabel sebelumnya yang saya uji adalah berdistribusi normal karena signifikansinya adalah 0,532 yakni lebih dari 0,05. Selanjutnya di sini saya akan mencari untuk analisis regresi. Yang pertama-tama kita pergi ke analyze, lalu kita pergi ke regression, setelah itu ke linear. Untuk pengisiannya ini sama seperti di awal dalam mencari uji normalitas. Untuk dependennya adalah pemahaman materi ajar dan independennya adalah jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Kita oke. Dan kita dapatkan hasil untuk regresinya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, di sini saya akan membaca dari analisis regresi linear yaitu variabel entered. Artinya, tabel entered menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dari tabel di atas, yang dimasukkan adalah variabel jumlah mahasiswa dalam satu kelas sebagai variabel independen dan pemahaman materi ajar sebagai variabel dependen dan metode yang digunakan adalah metode entered. Selanjutnya, di sini saya akan membaca analisis dari hasil model summary. Tabel summary di atas menjelaskan bahwa nilai korelasi atau hubungan yang dilambangkan R, yakni sebesar 0,060. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,004, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas atau jumlah mahasiswa dalam satu kelas terhadap variabel terikat atau pemahaman materi ajar adalah sebesar 0,04%. Selanjutnya, di sini saya akan membaca hasil output dari ANOVA. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 0,029
dengan tingkat signifikan sebesar 0,868 atau lebih dari 0,05. Maka, model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel pemahaman materi ajar, atau dengan kata lain tidak ada pengaruh variabel jumlah mahasiswa dalam satu kelas atau X terhadap variabel pemahaman materi ajar atau Y. Nah, untuk yang terakhir di sini saya akan membaca hasil dari output koefisien. Diketahui nilai konstan atau A sebesar 81,733, sedangkan nilai jumlah mahasiswa dalam satu kelas atau B per koefisien regresi sebesar minus 0,194. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis seperti berikut. Y besar sama dengan A plus BX, Y sama dengan 81,733 ditambah minus 0,194 atau X. Jadi dapat dikatakan yang pertama, konstanta sebesar 81,733 mengandung arti nilai konsisten variabel pemahaman materi ajar adalah sebesar 81,733. Dan yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,194 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dalam nilai jumlah mahasiswa dalam satu kelas, maka nilai pemahaman materi ajar sebesar minus 0,194. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari tabel korelasi. Yang pertama, kita pergi ke analyze, lalu kita correlate, lalu ke bivariate. Selanjutnya, kita pindahkan jumlah mahasiswa dalam satu kelas dan pemahaman materi ajar ke sebelah kanan, lalu kita uji. Dan inilah hasil korelasinya. Terus selanjutnya, saya akan mulai membaca hasil dari analisis yang sudah saya dapatkan. Untuk yang pertama, saya akan membaca untuk korelasi terlebih dahulu. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi totalnya adalah sebesar 0,868. Karena nilai signifikansi totalnya adalah lebih dari 0,05, maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Dari output di SPSS diperoleh angka koefisien korelasi sebesar minus 0,060, yang artinya tingkat kekuatan korelasi hubungannya adalah lemah, yaitu kecil. Sekian video yang bisa saya buat. Maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.